Shalom, selamat hari Minggu buat seluruh anak KKR seluruh Indonesia. Ya, setelah hari Minggu ini kita masih terus kebaktian di rumah ya Kak. Iya. Ya nggak apa-apa ya Kak. Tapi dengan gitu pun kita terus tetap semangat memuji nama Sudah Tuhan. lama ya kita nggak tampil ya Iya. Kak, diambil mode ramen aja. Iya, karena ya satu hal ya Kak ya. Iya. Oke lah. Nah, adik-adik di rumah ya yang sedang melihat tayangan kita hari ini, coba sebelum kita mulai seluruh perlengkapan seperti Alkitab, kolektenya boleh dipersiapkan ya adik-adik, jangan sampai ada yang ketinggalan, terlebih Alkitabnya, karena kita akan mulai kebaktian minggu kita hari ini. Dan sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Silakan adik-adik duduk dalam posisi yang nyaman ya. Kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas rahmat Tuhan yang begitu besar dan begitu luar biasa yang senantiasa terus menyertai kami hingga minggu hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami pada minggu hari ini. Tuhan yang memberkati ibadah kami agar kiranya ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan juga yang menyertai seluruh anak-anak sekolah minggu, anak-anak KKR yang ada di rumah ya Tuhan, yang menyaksikan tayangan kebaktian minggu kami di sosial media Tuhan. Tuhan yang terus menyertai kami agar kami dapat menyikapi, dapat memberikan hal yang positif untuk boleh dapat memuji, memuliakan nama-Mu melalui Android kami ya Tuhan. Tuhan yang terus menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mau serahkan ibadah kami ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik kita akan bernyanyi, kita akan puji Tuhan. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah boleh seluruhnya bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan, kita sambil bertepuk tangan. Boleh ya Kak ya? Boleh. Kita mau bernyanyi, kita mau yang namanya mencari apa Kak? Mencari jiwa. Jiwa siapa Kak? Jiwa-jiwa semuanya. Jiwa-jiwa anak sekolah minggu terutamanya. Yuk kita bernyanyi cari jiwa bersama Yesus. Bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, 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 tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkap. Jiwa-jiwa, kita nyanyikan sekali lagi ya. Cari jiwa, cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Jiwa-jiwa anak sekolah minggu ya. Tuhan Yesus mau tangkap seluruh jiwa-jiwa anak sekolah minggu yang ada di rumah maupun yang ada di seluruh Indonesia tentunya ya Kak ya. Iya. Ya, agar boleh yang dapatnya memuji nama Tuhan. Dan untuk itu kita mau puji Tuhan yang kedua Kak. Kira-kira lagunya apa ya Kak ya? Gembira di hati. Oh, gembira. Kakak gembira? Gembira. Iya, semuanya kita gembira hari ini ya adik-adik. Nah,
Untuk itu kita masih juga bangkit berdiri ya Kak ya. Kita Ya. mau bergembira memuji nama Tuhan. Seluruhnya kita akan bernyanyi gembira di Hati. Iya, kita bernyanyi. Semuanya harus gembira nih ya Kak Bayu. Oh iya, harus. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Katakan yang kencang. Gembira, gembira, gembira di hatiku. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Katakan, gembira, gembira, gembira di hatiku. Nah, adik-adik seluruhnya sudah gembira? Oke. Nah, untuk itu adik-adik boleh duduk yang tenang. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya. Iya, iya. Nah, silahkan persiapkan dulu seluruh perlengkapannya, terutama Alkitabnya. Nah, oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini. Salam, iya, jumpa lagi dalam kebaktian KAKR Majelis Runggun Simpang Awas Binjai. Nah, adik-adik, hari ini kita kebaktian tanggal 27 September tahun 2020. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di tahta kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan pada hari ini. Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan. Maka itu persiapkan kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan dan sekaligus bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yang menyampaikan firman Tuhan tidak ada kemampuan, tidak ada kepintaran. Kiranya Tuhan yang mengajari, Roh Kudus-Mu yang turun beserta kami agar kami bisa menyampaikan firman-Mu. Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Nah, adik-adik kami semuanya, sekarang kita pembacaan firman Tuhan. Adik-adik buka Alkitabnya, diambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-27. Kitab Keluaran pasal 18 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-27. Adik-adik semuanya baca di rumah, kami baca dari sini. Ayat 19. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Apapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah. Dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada mereka. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberi
diberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan orang yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000, pemimpin 100, dan pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkaraan yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkaraan yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa itu akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap yang mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka itu mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa. Tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Itulah firman Tuhan. Temanya lebih baik. Apa? Lebih baik. Nah, ada nasihat. Nasihat itu yang meringankan beban yang ada pada kita, sehingga kita tidak lagi banyak memikirkan yang tidak bisa kita selesaikan. Maka nasihat itu kita terima. Begitu juga dengan si Musa. Mertuanya memberikan nasihat. Siapa mertua Musa? Yaitu Yitro. Itulah mertuamu Musa, memberikan nasihat kepadamu Musa. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya Musa membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu Musa. Nah, yang dibawanya itu jumlahnya nggak sedikit. Jumlahnya itu 600.000 orang kurang lebih. Nah, dengan jumlah yang sangat banyak itu, memang Musa memiliki atau didampingi Harun dan Mur, tetapi itu tidak cukup. Maka itu saran dari mertuanya untuk memilih orang-orang yang cakap, yang takut akan Tuhan untuk memimpin. Memimpin berapa? Memimpin 1.000 orang, memimpin 100 orang, yang memimpin 50 orang, dan yang memimpin 10 orang. Dilibatkannya lah ini semuanya. Nah, tugas daripada Musa agak ringan, karena sudah ada yang memimpin ini semuanya. Nah, ini dilakukan. Saran daripada mertuanya itu dilakukannya. Nah, itu dia. Maka
meringankanlah. Tetapi kalau ada perkara-perkara yang besar, maka itu ditangani oleh Musa sendiri. Kalau ada perkara-perkara yang kecil, maka diselesaikan oleh pemimpinnya sendiri. Demikian juga di dalam pemerintahan kita ini. Pemimpin pusat yaitu presiden dan menteri-menterinya. Apakah mereka bisa melihat keadaan situasi dari daerah-daerah yang lain? Tentu enggak. Maka itu dia ataupun kepala negara memilih pemimpin daerah. Yang pertama itu apa? Daerah provinsi tingkat 1 yang dipimpin oleh gubernur, ya kan? Demikian juga kabupaten ataupun kota. Nah, kabupaten dan kota itu dipimpin oleh bupati dan juga wali kota. Demikian juga camat, demikian juga lurah, ya kan? Nah, yang terendah yaitu kepala dusun dan kepling. Nah, itulah dia. Kan kalau sudah ada pembagian seperti ini, sudah dimudahkan pekerjaan daripada sebagai kepala pemerintahan, yaitu presiden, karena sudah dibagi tugas-tugasnya. Nah, adik-adik kami, kaitan dengan tema kita lebih baik. Nah, adik-adik kami balita, coba ini adik-adik kami balita, ada pertanyaan dari kakak. Nah, mana lebih baik kalau suruh memilih anak balita, yaitu surat atau telepon? Nah, surat, tahu surat kan? Iya, kalau surat itu kita menulis, ya kan? Kita nulis satu baris per satu baris, kata-katanya kita susun. Sesudah itu kita masukkan ke amplop, bikin juga alamatnya, pengirimnya, kita kasih belangkonya, ya kan? Ya kan? Belangkonya, perangko, kan gitu. Nah, sesudah kita kasih perangkonya, kita datang lagi ke kantor pos, kita masukkan lagi surat. Wah, memerlukan waktu yang sangat panjang. Nah, sesudah itu sampainya pun belum tentu 1 hari, ya kan? Belum tentu 1 hari. Tapi kalau jarak dekat bisa 1 hari, ya kan? Tetapi kalau jauh, nah, memerlukan waktu, ya kan? Belangko, perangko, ya kan? Nah, itu dia syaratnya. Nah, kalau telepon gimana? Tinggal ngetik aja, ya kan? Nomornya, langsung diangkat, ya kan? Singkat, efektif, efektif. Di mana kita bawa HP, di situ kita bisa menerima, ya kan? Bisa menerima panggilan dari orang yang menelpon kita. Itu makanya beda surat sama HP. Nah, yang kedua yaitu mesin ketik. Mungkin adik-adik balita nggak kenalin mesin ketik, walaupun ada nih mungkin satu-satu nih gitu. Nah, Bapak juga dulu pernah ini pakai mesin ketik, wah, tato. Yang sedihnya salah ngetik hurufnya. Wah, paksa lagi pakai tipek. Ya kan? Ditipek dulu baru diulangi lagi. Nah, kalau pakai komputer gimana? Waduh, enak saja. Ya kan? Nah, kalaupun salah bisa dihapus. Wah, itu dia. Kan lebih efektif, kan lebih efisien. Iya, itu dia. Nah, kalau disuruh memilih lagi, menulis atau mengetik, wah, menulis, aduh,
pegel tangan ini kan gitu kan, pegel nulis, tapi kalau ngetik di komputer enak saja, ya kan? Kalau suruh milih, pasti kita yang memilih mengetik pakai komputer. Itulah yang lebih baik, yang efektif dia. Nah, adik kami anak tanggung ataupun anak kecil, nah pernah melihat kompor kan gitu. Kompor itu pakai sumbu dia. Iya, ya kan, pakai sumbu. Dikasih dulu minyak lampu atau minyak tanah dulu, ya kan? Udah dikasih, di setel dulu kompornya itu, nah, baru dihidupkan, ya kan? Dihidupkan, udah keliling, baru setel untuk membesarkan kompor. Wah, ya kan? Itu dulu terima, ya kan? Bisa menerima panggilan dari orang yang menelpon kita. Itu makanya beda surat sama HP. Nah, yang kedua yaitu mesin ketik. Mungkin adik-adik balita nggak kenalin mesin ketik, walaupun ada nih mungkin satu-satu maybe itu. Nah, Bapak juga dulu pernah ini pakai mesin ketik, wah, tato. Yang sedihnya salah ngetik hurufnya, wah, paksa lagi pakai tipek, ya kan, ditipek dulu baru diulangi lagi. Nah, kalau pakai komputer gimana? Waduh, enak saja, ya kan? Nah, kalaupun salah bisa dihapus. Wah, itu dia. Nah, kan lebih efektif, kan lebih efisien. Iya, itu dia. Nah, kalau disuruh memilih lagi menulis atau mengetik, wah, menulis, aduh, pegel tangan ini kan gitu kan, pegel nulis, tapi kalau ngetik di komputer enak saja, ya kan? Kalau suruh milih, pasti kita yang memilih mengetik pakai komputer. Itulah yang lebih baik, yang efektif dia. Nah, adik kami anak tanggung ataupun anak kecil, nah pernah melihat kompor kan gitu. Kompor itu pakai sumbu dia. Iya, ya kan, pakai sumbu. Dikasih dulu minyak lampu atau minyak tanah dulu, ya kan? Udah dikasih, di setel dulu kompornya itu, nah, baru dihidupkan, ya kan? Dihidupkan, udah keliling, baru setel untuk membesarkan kompor. Wah, ya kan? Itu dulu, ya kan? Nah, sekarang nggak lagi seperti itu. Sekarang sudah memakai kompor gas, makin efektif, makin lebih baik, cepat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan masak, kan gitu. Nah, demikian juga untuk anak remaja, kan gitu kan. Waduh, kita mau belajar enak saja, nggak beli buku bisa dari HP Android, ya kan? Les pun demikian juga, pakai aplikasi HP, ya kan, untuk belajar. Ada email, ada WA, semuanya sudah lengkap, sangat mudah sekali, ya kan? Nah, maka dari itu adik-adik kami semuanya, kita difasilitasi dengan sarana yang baik untuk memudahkan pekerjaan kita menjadi lebih efektif, menjadi lebih efisien. Maka dari itu, tetapi dengan demikian kita tidak lupa bahwasanya itu semua datang daripada Tuhan. Maka itu haruslah kita minta dari Tuhan. Dengan demikian, maka kita tidak lupa kepada Tuhan. Walaupun bagaimana canggihnya IT, tetapi jangan sekali-sekali Tuhan itu kita lupakan dengan
pesatnya pertumbuhan ilmu teknologi. Nah, itu dia, itu saja firman dari Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, bagaimana Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Walaupun sudah didampingi oleh Harun dan Hur, tetapi saran daripada mertuanya Yitro diterima oleh Musa, maka meringankan pekerjaan Musa. Bapa di surga, demikian juga kami di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Banyak sekali pekerjaan yang lebih baik, yang efektif, yang bisa kami lakukan sekarang ini. Maka itu Bapak, terima kasih, ini semuanya sudah bisa kami nikmati, bisa juga kami laksanakan Bapak. Bapak, itulah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ya, adik-adik boleh ya persembahannya dipersiapkan, dan persembahan kita ini juga nanti akan kita Kasih sama bendahara pengurus PJJ-nya agar disetorkan ke gereja ya Kak ya. Oke, kita akan bernyanyi puji Tuhan, dan sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari kitab Ndenden kita. Nomor berapa Kak? 60. Nomor 60. Ya, pasti anak-anak sekolah minggu udah hafal ya, Ya. lagu apa? Kira-kira lagu apa itu Kak? Isekin dia. Isekin kami Enda. Oke, kita bernyanyi Isekin kami Enda. Isekin kami Enda, oh Bapa, maka kami kasih berebandu. Laboban ke kami, oh Bapa, lago mereman bandu. Kai pensilit ibas kami, oh Bapa, engkau bekas pemerenduman kami. Enda sada bagi Bapa, dipersembahkan kami. Isekin kami Enda, oh Bapa, maka kami ngasuh berebandu. Laboban gege kami, oh Bapa, lago mereman bandu. Kai pensilit ibas kami, oh Bapa, engkau bekas pemerenduman kami. Enda sada bagi Bapa, dipersembahkan kami. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian minggu kita. Untuk itu seluruhnya kita akan berdoa. Silahkan lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu yang senantiasa terus menyertai kami dan ibadah kami pada hari ini. Tuhan yang terus menyertai kami dimanapun kami berada ya Allah. Kami mengucap syukur atas seluruh kegiatan kami, atas seluruh ibadah yang telah kami boleh lakukan dan kami dengar di pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa boleh mendengarkan firman Tuhan di minggu hari ini. Tuhan berkati juga firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini, agar kiranya firman yang telah kami dengar itu boleh kami dapat pakaikan dalam hidup kami, dan boleh berbuah dan berkembang dalam hidup kami ya Allah. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan yang terus menyertai segala apa yang direncanakan, apa yang
diinginkan apapun itu rencana yang telah Tuhan anugerahkan bagi seluruh pemerintahan khususnya negara Indonesia ini, Tuhan boleh berjalan dengan baik di masa-masa pandemik ini ya Tuhan. Tuhan yang terus menyertai tim medis yang terus merawat saudara-saudara kami yang terkena dampak ya Tuhan. Tuhan yang terus menyertai juga segala obat yang diberikan bagi saudara-saudara kami yang terkena dampak ini ya Allah. Tuhan yang juga memberkati kami yang ada di rumah, yang ada dimanapun kami berada sekarang. Tuhan yang terus menyertai kami dan terus memberikan kami kesehatan yang begitu luar biasa ya Tuhan. Dan kami boleh memakaikan kesehatan kami dengan baik dan benar. Dan Tuhan, kami juga mengucap syukur buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan yang terus menyertai persembahan kami ini agar kiranya persembahan ini juga berguna bagi kemuliaan Allah. Tuhan, kami juga mau berdoa buat ibadah kami di minggu depan. Tuhan yang terus menyertai kami agar kiranya kami mampu menjalankan ibadah kami dan mampu mendengar dan mampu untuk melaksanakan perintah Tuhan. Tuhan yang baik, kami mau serahkan hidup kami, bangsa dan negara kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan dan berkat Tuhan boleh terus mengalir bagi setiap bangsa-bangsa yang mengalami pandemik ini ya Allah. Kami mau serahkan seluruhnya hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dan sebelum itu kita juga akan menaikkan doa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Ninta dage ras-ras. Oh Bapa kami sini surga, gelarndu iperbadiamin. Relahmin kini rajandu, selahmin pratendu ibas doni enda bagi ni surga. Breken min kami nakan cukup ibas waris sendah enda. Almi salah kami, bagi ni almin kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur silat nari. Sebab kamkap simadat kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan sindekah-dekahna. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom.